Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nas Rahmat. Di video kali ini saya akan melakukan tutorial penginputan soal ke dalam Siakat e-Akademik Politekkes Kemenkes Palu. Langkah pertama, kita akan mengakses portal, ya, dengan link tautan, ya, Akademik Politekkes Palu.ac.id. Kemudian tampilannya seperti ini, di mana tampilannya ada username dan password, ya, di mana setiap dosen memiliki username dan password berbeda-beda. Langkah pertama, saya akan mengakses ke dalam dengan username. Jika sudah berhasil login, ini adalah tampilan awal dari Siakat setiap dosen, di mana di sini melihat nama pengguna, username itu adalah saya sendiri, ya. Kemudian ada waktu pengaksesan, begitu. Kemudian di sini ada nomor handphone ataupun email dari dosen tersebut. Nah, kemudian kita akan melakukan penginputan soal ke dalam Siakat. Langkah pertama, klik perkuliahan, kemudian aktivitas perkuliahan. Nah, muncullah beberapa mata kuliah yang diampu oleh dosen selama pembelajaran 1 semester. Saya akan contohkan di mata kuliah keperawatan medikal bedah, ya. Saya klik tambah di sebelah pojok kiri, ya. Kemudian pilih agenda. Kemudian kita akan memilih di minggu keberapa ujian kuis akan dilakukan. Karena ini adalah ujian akhir, saya akan melakukannya di akhir pertemuan, yaitu di minggu ke-18. Kemudian klik ujian, ya, seperti ini. Klik ujian. Nah, ini adalah tampilan kosong, ya, sebelum dilakukan pembuatan ujiannya, ya. Kita klik akan membuat ujian, kita klik buat ujian. Ya, kemudian kode ujiannya adalah KMB 01, ya, misal dengan nama ujian internal. Kode ujiannya bisa dibuat bebas, ya. Kemudian nama ujiannya disesuaikan dengan ujian apa yang akan dibentuk. Kemudian jenis koreksi, ya, jenis koreksi di sini ada 2, ada otomatis dan manual. Di mana otomatis sistem akan melakukan pemeriksaan jawaban secara otomatis, di mana jawaban, ya, diinput bersamaan dengan pilihan jawaban yang disediakan. Kemudian jika manual, ya, jika diinput tidak disertakan dengan jawaban yang tepat. Karena di sini ada sistem, saya memilih secara otomatis. Kemudian saya klik untuk semua level, kemudian nilai kelulusan kita sesuaikan. Misalkan saya pilih nilai 70, ya, di mana batas kelulusan nilai mahasiswa adalah 70 ke atas. Jika di bawah 70, misal 69 ke bawah, berarti mahasiswa dikatakan tidak lulus. Kemudian klik sertifikat. Jika ujian ini menghasilkan sertifikat, maka sebelumnya tim IT akan menginput sertifikat tersebut ke dalam Siakat. Namun jika tidak disertakan dengan sertifikat ujian, tidak perlu diberikan sertifikat atau tanpa sertifikat, ya. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik simpan. Nah, muncullah tampilan soal, ya,
yang akan kita input, ya. Sistemnya seperti ini. Kemudian kita akan input soal, ya. Dalam penginputan soal ke dalam Siakat Poltekkes Kemenkes Palu bisa dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah cara manual. Kita menginput soal satu persatu, kemudian disertai dengan pilihan jawaban dan jawaban. Ya. Yang kedua, kita menginputnya dengan cara mengupload bentuk soal di dalam format Microsoft Excel, di mana format ini telah disesuaikan dengan portal Siakat. Nah, langkah pertama saya akan melakukannya dengan cara manual. Ya, yang pertama kita klik soal baru. Nah, kemudian kita menginputnya dengan cara manual. Soal yang telah saya input sebelumnya. Nah, kemudian seperti di sini untuk soalnya. Oke, selanjutnya kita geser ke jawaban, ya, dimana ini adalah multiple choice, artinya kita harus menginput satu persatu pilihan jawaban. Ya. Jumlah jawaban disesuaikan dengan soal yang telah disiapkan oleh Anda. Pertama, selanjutnya, jika sudah diinput setiap pilihan jawaban yang multiple choice-nya, kemudian disertakan dengan jawaban yang tepat. Di sini sudah disiapkan di mana jawaban yang tepat dari pilihan jawaban yang telah disediakan. Nah, di sini sesuai dengan kunci jawaban adalah yang benar adalah B. Kita jombreng. Jika sudah, kita kembali ke soal. Nah, selanjutnya kita klik secara otomatis, ya, biarkan sistem yang akan melakukan pemeriksaan jawaban. Kemudian ketika multiple choice, ya, kategorinya adalah sesuai dengan prodi, ya, karena ujiannya adalah di nurse, kita pilih nurse. Kemudian skor benar dari setiap pertanyaan, kita kasih satu soal dengan 1 poin. Klik 1, kemudian sampai ke 0 dan sampai ke 0. Ya. Kemudian prodinya disesuaikan dengan prodi nurse, ya. Klik nurse di sini, kemudian dengan keterangan adalah misalkan time hot from. Jika sudah, ya, kita klik simpan. Nah, ini adalah bentuk soal yang telah kita input dengan tampilan seperti ini. Yang pertama ada keterangan pertanyaan, kemudian pilihan jawaban secara multiple choice, kemudian ada jawaban benar dari pilihan jawaban yang disediakan. Siswa akan memilih jawaban mana yang tepat, ya, berdasarkan soal yang disediakan. Ya, dengan skor keterangan benar itu 1, salah dan default itu nilainya 0. Inilah bentuk penginputan soal secara manual. Kemudian kita akan menginput secara upload format, ya. Yang pertama kita klik upload, kemudian mencari format Excel yang telah diinput satu persatu soalnya dalam format tersebut. Misalkan saya akan input soal KMB.
Kita klik soalnya, kemudian kita open. Klik, ya, sistem akan memprosesnya, ya, membutuhkan waktu beberapa detik. Ya, jika sudah, akan muncul kotak pemberitahuan, ya, upload soal telah selesai dilakukan. 30 terupload. 30 adalah 30 soal berhasil diupload ke dalam sistem. Ya, kemudian oke. Ya, dan soal secara otomatis akan terinput ke dalam siakat. Ya, tadi soal hanya satu, sekarang sudah 31, ya. Ini jumlah soal yang diupload adalah 30, ya. Nah, sama dengan mode soal secara manual, di mana secara sistem, ya, pertanyaan, ya, dan input, kemudian pilihan jawaban, ya, multiple choice dengan disertai pilihan jawaban yang benar. Kemudian skornya pun sudah ditentukan sebelumnya. Benar 1, salah dan default nilainya 0. Ya. Kemudian selanjutnya kita lihat pada poin di atas, ya. Mahasiswa hanya bisa mengerjakan 1 kali, ya. Jadi boleh ikut ujiannya kita ganti hanya 1 kali selama proses mengerjakan. Kemudian, ya, ujian ini dibatasi waktu, ya. Artinya portal ujian hanya bisa diakses dengan waktu yang telah ditentukan. Jika lewat waktu atau sebelum waktunya, maka portal ujian tidak bisa diakses. Kemudian, untuk mencegah kecurangan dalam proses ujian, pilih random untuk melacak semua soal, sehingga setiap siswa tampilannya akan berbeda-beda. Kemudian kita akan menentukan durasi, berapa lama sih waktu pengerjaan soal tersebut. Misalkan saya atur 1 soal 1 menit, artinya 31 soal tadi waktunya adalah 31 menit, ya. 31 menit, ya. 1 menit. Selanjutnya pada waktu kita setting misalkan di tanggal 24, ya, waktu pengerjaannya kita mulai dari jam 0. Kemudian waktu pengerjaannya pun di hari yang sama, namun waktunya kita di jam 16. Artinya ujian tersebut tidak bisa diakses sebelum tanggal 24 di jam 8. Kemudian bisa diakses dari jam 8 sampai jam 12. Kemudian jika lebih sudah terlewat dari jam 12, maka portal ujian tidak bisa diakses. Ya. Kemudian nilai masuk kemana? Ya, sesuai dengan pilihan apakah soal tersebut masuknya ke UTS, maka nanti porsinya akan masuk ke perhitungan UTS. Jika masuknya ke UAS, maka ke UAS. Misalkan ini adalah tryout, ya, jadi kita klik adalah salah satu bentuk dari penilaian UAS. Dengan porsi bobotnya menyesuaikan sesuai dengan kesepakatan dari tim. Misalkan 10% dari 40% penilaian dari UAS. Seperti itu. Kemudian jika sudah, bisa dilakukan preview untuk melihat, ya, tampilannya seperti ini disertai dengan beberapa keterangan terkait dengan proses ujian. Ya, kemudian selanjutnya jika sudah, ya, boleh ikut ujian sekarang. Ya, kan tampilannya seperti ini, ya. Tampilan ini adalah akan muncul di mahasiswa, ya, dimulai dari bentuk pertanyaan soal, pilihan jawaban yang tepat, dan nomor soal dari 1 sampai 31. Ya, dimana di sini bisa kita lihat, ya, belum terjawab berapa banyak, telah terjawab berapa, dan statistik dari pengerjaan siswa tersebut, ya, lengkap di sini, sehingga bisa diinterpretasikan berapa sih tingkat kelulusan dari kelas seperti itu dalam menyelesaikan ujian yang telah disiapkan dalam portal siakat ini, gitu. Sehingga nanti hasil dari ujian ini bukan hanya nilai, tapi capaian, outcome
mahasiswa bisa menyelesaikan mata kuliah tersebut seperti itu. Nah, jika sudah dilakukan penginputan soal dengan melakukan pengaturan pengerjaan soal tersebut, artinya penginputan soal telah selesai. Kemudian klik selesai. Ya, warna sebelumnya yang jadi hitam di sini akan berubah menjadi merah. Artinya di minggu ke-16 pada tanggal sekian akan dilakukan tryout atau kuis ataupun bentuk ujian lainnya yang akan dikerjakan oleh setiap mahasiswa dalam akun Siakat masing-masing. Seperti itu. Oke, jika sudah, kemudian bisa kembali ke pengaturan awal. Kemudian bisa kembali ke Nah, begitulah langkah melakukan penginputan soal ujian ke dalam akademik Poltekkes Kemenkes Palu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.